begitu dan semacamnya. Kemudian belum lagi dia tanyakan, dia udah pukul anak tersebut dan semacamnya, akan mengarahkan dia untuk berdusta. Kamu ambil uang tadi di sini ya, gini dan semacamnya. Akhirnya anak tersebut mengatakan tidak, terpaksa. Kenapa? Karena dia tahu, sedangkan belum menjawab aja udah dimarahi begitu. Apalagi kalau seandainya dia menjawab, coba bayangkan. Bagaimana solusi yang baik? Solusi yang baik, tanya baik-baik sama dia. Ajak dia, pandang matanya, tatap, dudukkan dia di atas kursi, pandang matanya, kecil, dan dia masih kecil. Duit yang di atas jendela tadi, yang ngambil ya. Tentu dia tidak mau menjawab dulu, dia lihat dulu mata kita. Kalau mata kita itu mata dendam, dia nggak akan menjawab juga, dia katakan tidak. Tapi kalau mata kita mata sayang dan kita tidak akan marahi dia akan menjawab iya. Kalau dia mengatakan iya dengan kata-kata jujur, jangan marahi dia waktu itu. Besarkan jiwanya. Karena kita dilema sekarang nih, dia telah melakukan dua hal yang saling bertentangan. Yang pertama adalah mencuri uang, dan yang kedua yang baik itu adalah apa? Jujur. Dia telah belajar, Anda telah mengajarkan kepadanya jujur. Jujur ini sangat bermanfaat baginya nanti bermuamalah dengan Allah dan bermuamalah dengan manusia. Saya melihat untuk hal seperti ini Anda tidak menghukumnya. Anda tidak menghukumnya. Kenapa? Karena kalau kesalahan dia telah perbuat tadi, sekarang tapi dia telah berbuat baik hari ini, yaitu dia berkata jujur. Terus apa yang dilakukan? Besarkan hatinya. Besarkan hatinya bahwa dia telah berkata jujur, kemudian ingatkan bahwa perbuatan mencuri itu tidak baik. Sudah itu biarkan. Dan berikan dia tanggung jawab untuk Anda percayai uang tersebut berikan. Ini ibu letakkan di atas meja ini lagi. Coba dijaga ya, kan begitu. Suruh dia lagi menjaga. Karena Anda telah beri kepercayaan kepada dia, insyaallah taala dia akan menjaganya. Tapi kalau di kecil anak diajarkan pembohong, saya takut nanti memang jadi preman besar nanti itu. Jadi sifat jujur harus juga ditanamkan. Ada lagi sifat yang harus juga ditanamkan adalah sifat percaya diri, khususnya kepada anak nih. Sifat percaya diri ini harus dimulai dari kecil. Contoh yang kita sering salah melakukan masalah sifat ini adalah ketika anak salah melakukan sesuatu. Tiba-tiba namanya anak-anak lah kan. Kadang-kadang kita sudah susun baju, sudah susun buku ayahnya. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba dia dengan tangan-tangannya yang memang gatal-gatal itu jatuh semua yang kita susun. Apa yang ibu harus lakukan ketika ibu sudah berletih menyusun buku yang banyak itu kemudian jatuh oleh dia? Anak umur 4 tahun atau 5 tahun. Apa yang harus lakukan? Biasanya dilakukan oleh ibu-ibu adalah marah. Ibu udah capek-capek itu, ayah kamu belum makan lagi, cuci piring belum juga lagi, itu nampak sama kamu kain belum juga selesai lagi. Apa? Dah. Padahal sebenarnya ibu cemas dimarahi pula oleh suaminya, kan itu aja permasalahannya. Anak yang disasarkan. Apa yang didapatkan oleh seorang anak ketika ibunya memukul, yang mana ia merasa dia tidak berbuat salah, dia hanya lewat kemudian jatuh. Dia merasa begitu, dia jalannya nggak lihat kiri kanan. Yang dia rasakan adalah kurangnya percaya diri pada dirinya. Langsung kuncun. Kuncun itu bahasa Indonesia mungkin. Langsung bersurut dia. Kalau seandainya dia binatang itu langsung ekornya yang awalnya mekar ke atas langsung ke bawah. Allahu Akbar. Tapi coba ketika dia berbuat salah, kalau bisa jangan dengan ucapan Anda untuk dia merapikan apa yang dia telah jatuhkan. Dengan penglihatan Anda saja dia akan melakukan. Biarkan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia telah lakukan. Biasanya anak kalau seandainya dia kurang percaya diri, dia melakukan dua hal. Pertama, ya dipukul oleh ibunya dan menangis. Yang kedua dia menangis. Jadi belum apa-apa dia udah menangis. Kamu yang menjatuhkan, kamu pula yang menangis kan? Itu salah. Tapi biarkan dia. Jangan berikan dia ke sebagian orang tua kadang-kadang bodoh pula. Maaf, orang tua kadang-kadang bodoh pula ada. Ayo jatuh. Alah, nangis anak. Subhanallah.
Permasalahannya sebenarnya bukan jatuh itu yang bermasalah, tapi rasa takut itu yang membuat dia menjadi sifat yang sangat berbahaya. Jadi biarkan dia, anggap saja tidak ada permasalahan itu. Tapi lihat dengan kerlingan mata Anda bahwa dia sedang menyusun buku yang telah Anda susun. Kalau itu yang dia lakukan, berarti Anda telah menanamkan kepercayaan diri kepada Anda. Dan ini bukan mudah untuk menumbuhkannya. Ini juga sudah itu tumbuhkan sifat mandiri pada anak sedini mungkin. Mulai dari berbagai hal, mulai dari cara dia berpakaian, cara dia, itu semuanya sudah sedini mungkin ditanamkan. Nah, 3 sifat ini yang harus dibina di dalam rumah tangga. Di ketinggian 30 meter, lebih 30 meter. Kemudian nasihat yang berikutnya, yaitu memasukkan kegembiraan dan kegirangan di dalam rumah tangga, yaitu bergurau, bersenda gurau sama istri atau sama suami, sama anak-anak, akan memberikan suasana baru bagi rumah tangga tersebut. Sang istri bergurau dengan anak, tentu dengan sekedarnya, bergurau dengan suami dan semacamnya. Ini akan memberikan suasana baru. Dan ini bisa dilakukan berapa hal. Pertama, kalau dengan suami misalnya, diciptakan, jadi kalau seandainya rumah itu diam aja, tidak ada hal-hal yang subhanallah, akan cepatnya rutinitas yang membosankan seperti itu. Harus ada gurauan, harus ada sesuatu yang dibuat, dijadikan tertawa dan semacamnya, sehingga rumah tangga itu memang benar bahagia. Anak-anak juga begitu. Rasulullah SAW kadang-kadang menjadi kuda bagi anak-anak cucunya. Coba lihat, Rasulullah jadi kuda. Bahkan tidak di rumah saja, di sedang sholat pun biasa Hasan dan Husain menaiki punggung Rasulullah SAW. Apakah tidak bisa seorang ayah atau seorang ibu untuk bergurau dengan anak-anaknya yang seperti ini? Begitu juga antara suami dan istri. Harus juga ada hal-hal yang seperti ini, karena ini akan bisa mendatangkan kebahagiaan. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan untuk menikah dengan bikr. Apa kata Rasulullah SAW? Fahallan bikran tula'ibuha wa tula'ibuk wa tudahikuha wa tudahikuk. Kenapa engkau tidak menikah dengan seorang perawan yang dapat engkau bermain dengannya dan dia bermain dengan engkau? Engkau tertawa dengannya dan dia tertawa dengan engkau, dan semacamnya. Rasulullah SAW juga bersabda, kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fahuwa lahun illa arba'. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah, maka dia adalah permainan dan senda gurau, kecuali 4 perkara. Di antaranya mula'abatur rajuli imra'atah, yaitu berguraunya seorang suami terhadap istrinya. Nah, ini sangat penting juga. Nasihat yang berikutnya, mencari waktu-waktu untuk waktu-waktu keluarga. Pada zaman sekarang ini manusia suka sekali bosan dengan keadaan sekitarnya. Berbeda dengan zaman dulu. Orang-orang dahulu agak lebih kokoh, cepat, agak tidak bosan. Kalau zaman sekarang ini cepat sekali bosan. Nah, untuk menghilangkan kebosanan di dalam rumah tangga ini, hendaklah ada ditentukan jadwal tertentu untuk berjalan bersama-sama sama keluarga. Berjalan bersama-sama keluarga, bersama anak-anak, atau berjalan khusus antara suami dengan istri saja. Atau membuat paket khusus di dalam rumah, bermain sama anak-anak dan istri. Dan begitu seterusnya. Dan yang mungkin terakhir, kita singkat aja, hendaklah ketika hendak memilih rumah, suami istri harus pandai memilih tempat yang tepat, strategis. Saya katakan tidak strategis, yang saya maksud strategis itu bukanlah strategis dari letak kompleknya yang mewah dan semacam, tidak. Akan tapi yang harus dilihat di dalam membangun rumah, sebelum seorang suami dan istri hendak membangun rumah yang sudah membangun, ya alhamdulillah, pertama adalah lingkungan.
Orang Arab mengatakan al-jaru qabla al-dar, al-jaru qabla al-dar, tetangga sebelum membangun rumah. Jadi lingkungan dahulu. Nah, memang idealnya memang yang paling baik itu adalah bertetangga dengan kawan-kawan, satu pemahaman dan semacamnya. Tapi yang perlu diperhatikan juga bahwa di dalam satu pemahaman pun ada beda-beda akhlak. Ada kawan-kawan yang kita tetangga, Masya Allah dia bermazhab salaf, ngaji juga, yang rajin juga. Akan tapi tipe kita dengan tabiatnya berbeda, akhlak kita dengan akhlaknya berbeda. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tetangga yang seperti ini daripada makan hati ini akan berbahaya. Akhirnya apa? Setelah bangun rumah baru terjadi penyesalan. Wah, nyesal saya. Tapi kan dia ngaji juga. Walaupun ngaji tapi Masya Allah akhlaknya juga. Nah, ini kan berbahaya ini. Jadi saya melihat tidak hanya sebatas memperhatikan tempat rumah sama dengan kalangan pengajian, atau akan tapi jauh lebih dalam dari itu. Jauh lebih dalam dari itu. Ya, mudah-mudahan setiap diri kita bisa memperbaiki orang-orang yang di sekitarnya sehingga akan lebih berbahagia. Akan tapi kalau seandainya memang kita mencukupkan diri dengan kita dan kita hanya bisa beradaptasi dengan lingkungan, maka yang penting kita benar-benar mencari tetangga yang baik. Dan yang kedua, mudah untuk mencapai sarana ibadah. Mudah mencapai sarana ibadah tidak mutlak harus dekat dengan masjid. 30 meter. Sebab masalah dekat atau jauh dengan masjid ini tergantung diri. Ada seorang dahulunya jauh dari masjid, Masya Allah rajin. Tapi setelah dia bangun rumah dekat masjid, selalu paling terlambat. Nah, ini juga musibah. Bahwa berarti dekat atau jauh itu tidak menjadi standar, akan tapi ada sarana untuk bisa datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaklah dipilih rumah tersebut yang memang memberi naungan, menutup aurat dan semacamnya. Rumah yang terbuka aurat kita dan semacamnya, ini sebagusnya rumah dipilih yang memang akan membetahkan kita di rumah. InsyaAllah ta'ala. Itu tergantung juga dengan kemampuan finansial kita masing-masing sesuai yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga memperhatikan juga pembangunan rumah, membedakan antara tamu laki-laki dan perempuan, supaya jangan membuat bangunan rumah jatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jatuh ke dalam maksiat pada Allah Azza wa Jalla. Misalnya memudahkan kita letakkan ruang makan dengan ruang tamu berdekatan, sehingga istri kita atau semacamnya atau keluarga kita mudah terlihat oleh tamu atau semacam. Jadi harus ada benar-benar bisa membuat tata ruang yang bagus sesuai dengan syariat. Nah, di antaranya juga tidak boleh membuat toilet menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi 30 meter. Dan yang berikutnya juga kalau bisa membuat rumah yang luas dan banyak ruang-ruangnya. Kalau bisa, itu tergantung uang juga. 6. Itu yang bisa kita sampaikan di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu, ada yang bertanya, kita buka pertanyaan. Ustaz, seandainya yang Ustaz sampaikan memang dialami satu rumah tangga, atau antara lain suami yang keras, mendidik dengan kata harus begini atau harus begitu, lalu punya anak laki-laki yang keluar dari pondok lalu beringas, marah sama ayam sampai ayam itu pincang, marah sama kucing sampai kucing itu mati, mendidik anak dan istri dengan keras, dengan alasan keras saja tidak bisa nurut, apalagi dengan berlembut. Kaidah, jadi anak dan istri ketakutan terus. Yang saya tanyakan, apa yang harus diperbuat istri dengan keadaan suami yang demikian? Mohon kajian seperti sore ini Ustadz sampaikan pula di pengajian malam Jumat, agar suami saya mendengarnya.
Iya, terus terang juga memang harus juga ada kajian seperti ini di kalangan ikhwan. Mudah-mudahan ada ustadznya insyaallah. Memang kalau udah begini memang berat. Tapi saya melihat begini, bahwa saya mengatakan keras tidak pula semuanya negatif. Sifat keras itu tidak semuanya buruk kok. Bahkan tidak semua sifat lembut pun baik. Jadi yang perlu kita apakan adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan posisinya. Abu Bakar mempunyai sifat lembut, Umar mempunyai sifat keras, dan Rasulullah SAW berhasil meletakkan dua orang ini sesuai dengan posisinya masing-masing. Kerasnya Umar diajarkan Rasulullah SAW pada tempat posisinya, dan lembutnya Abu Bakar sesuai dengan posisinya. Jadi jangan merasa putus asa bahwa keras ini pun ada sisi baiknya, akan tapi sebagaimana juga ada sisi buruknya. Nah, jika seandainya terjadi pada suami seperti itu, yang harus kita lakukan sebagai istri adalah mengimbangkan sifat kerasnya dengan sifat lembut kita. Jangan pula suami yang keras kita bertambah keras pula. Kemana anak akan mengadu? Sudah habislah anak sama ayahnya tersebut, tangkai sapu sudah patah, sudah itu sandal pun sudah tanggal karena memukul anak. Sudah itu anak terus sudah meraung-raung sampai kepada umminya, "Ummi, tolong anu." Tanpa lagi ya anaknya, pukul pula sampai dengan sandal atau dipukul juga. Kemana anak akan mengadu? Seharusnya dibandingkan kerasnya ayah itu dibandingkan dengan lembutnya ya seorang ibu. Ini bagi anak akan terjadi keseimbangan. Lembut pun tidak baik juga. Lembut pun kedua-duanya dijadikan oleh anak itu kita kerupuk ada selesai semua. Jadi kadang-kadang ada positifnya. Cuma ini harus diseimbangkan. Terus kalau solusinya bagaimana mengurangi sifat keras dari seorang suami? Memang solusinya agak berat ini memang, karena sifat keras tersebut tabiat yang didapat bertahun-tahun. Nah, untuk menciptakannya menjadi orang yang lembut itu juga butuh waktu bertahun-tahun. Akan tapi saya yakin banyak laki-laki yang keras kalah dengan kelembutan yang dimiliki oleh seorang wanita. Ada seorang laki-laki yang berhati baja, dia akan cair dengan air mata wanita. Apa kata Rasulullah SAW? "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba li lubbir rajulil hazim min ihdakun." Aku tidak melihat manusia yang kurang akal dan agamanya yang dapat menghilangkan akal seorang laki-laki yang keras daripada salah seorang kalian. Jadi dengan keahlian ibu bisa mengurangi sifat seperti ini. Insyaallah taala saya berjanji kita akan buka kajian-kajian yang seperti ini kalau seandainya pas pula timingnya, waktunya, dan kajiannya menyangkut hal-hal yang seperti ini. Pertanyaan, Ustaz, saya mempunyai teman, ia mempunyai problem di dalam berhubungan intim antara dia dengan suami. Kemudian ia menceritakan semua dengan saya. Lalu saya mendengar dan menasihatinya supaya bersabar. Pertanyaan saya, apakah ia berdosa telah bercerita? Apakah saya mendengar berdosa juga? Jadi menyebutkan problema untuk agar dipecahkan oleh orang yang kita percaya itu tidak masalah. Itu tidak termasuk yang dilarang. Orang kita mempunyai permasalahan, kemudian kita sampaikan kepada seseorang yang kita berharap kita bisa menemukan solusinya, maka itu tidak terlarang dan itu diperbolehkan dan tidak berdosa pula. Yang berdosa adalah menceritakannya ke sana dan kemari untuk hal-hal yang seperti itu, untuk niat-niat yang bukan seperti itu. Di sini ada pertanyaan, Ustaz, gimana solusinya supaya nggak beradu kalau saya disuruh mengurus sesuatu urusan, sementara seperti KTP, KK dan lain-lain oleh suami, sementara urusan tersebut berurusan dengan laki-laki, padahal suami saya orang yang berpaham atau berilmu dibandingkan diri saya. Ya kalau seandainya ibu memang pekerjaannya begini, ya bagaimana lagi. Tapi kalau seandainya memang sering di rumah dan semacamnya, memang urus-urusan begini sebagusnya diserahkan aja kepada suami atau kepada anak buah suami. Sebagusnya laki-laki perempuan tidak mengurus hal seperti ini, kecuali dalam keadaan darurat.
Ya, wallahu ta'ala alam. Sini ada pertanyaan, Ustadz, kalau WC itu sudah dibuat menghadap kiblat, bagaimana sebaiknya? Sebaiknya dibongkar dan diarahkan di lain kiblat. Jadi solusinya kalau bisa dibongkar. Kalau nanti suami udah dapat gajian, kita bongkar dah, insyaallah ta'ala. Tapi kalau seandainya belum, ya nggak apa-apa, pakai aja dulu, darurat. Saya rasa cukup sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu apa lah, udah nunggu bongkar dari bagian.